Halo, perkenalkan nama saya Joseph Fernando. Hari ini saya akan mempresentasikan tu tugas UAS saya pada mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi. Yang saya akan bahas adalah Sistem Informasi Keuangan Sekolah SMP IT Umi Abiyi. Latar belakang masalah. Satu, pencatatan masih belum terkomputerisasi. Dua, pengulangan dalam catatan yang memungkinkan terjadinya kesalahan. Tiga, membutuhkan waktu yang lama untuk mengetahui kondisi pembayaran siswa. Yang keempat, lama dalam pengambilan keputusan. Tujuan dari proyek ini, yang pertama adalah membuat pengembangan sistem pengelolaan keuangan sekolah yang berbasis web secara sistematis, sehingga sistem informasi keterlambatan pembayaran yang dibuat benar-benar berguna dalam pengelolaan keuangan. Yang kedua, untuk memberikan informasi yang cepat dan akurat kepada bagian yang membutuhkannya. Yang ketiga, mendukung rencana pemanfaatan fasilitas yang tersedia dengan membuat sistem pengelolaan keuangan sekolah. Dan yang keempat, mempermudah bagian keuangan membuat laporan keuangan dan mempermudah pengambilan keputusan. Manfaat proyek ini sendiri yang pertama adalah dapat membantu memudahkan dalam mengelola keuangan. Yang kedua adalah memperkecil potensi kesalahan yang dilakukan sistem lama. Kemudian, lingkup kegiatan. Dalam pembuatan sistem informasi ini, metode yang digunakan adalah Software Development Lifecycle atau SDLC. Tahapannya sendiri adalah: satu, analisis kebutuhan; dua, desain sistem; tiga, implementasi sistem; dan yang keempat, unit testing. Waktu dan jadwal kegiatan ini sendiri ada waktu proyeknya adalah 25 hari dan dihitung dari 23 November hingga 25 Desember 2020, dan pada hari Sabtu dan Minggu tidak dihitung sebagai hari kerja. Nah, di sini terdapat anggaran proyek, di mana total biaya dari anggaran proyek ini adalah 32.470.000. Kemudian pada total wujud pada tahun pertama itu 3 juta. Kemudian total tak wujudnya 5 juta. Sehingga total manfaat yang didapatkan adalah 8 juta. Selisih dari total manfaat dan total biaya adalah 7.500.000. Kemudian pada tahun 2 total biayanya 800.000, kemudian total wujudnya 5 juta, total tak wujudnya 7.300.000. Sehingga total manfaat yang didapat adalah 12.300.000. Selisih total manfaat dan total biaya atau profit itu sendiri 11.500.000. Kemudian pada total biaya tahun ketiga 7.300.000, kemudian total wujudnya 9 juta, total tak wujud 8.800.000, kemudian total manfaat yang didapatkan 17.800.000. Profit selisih total manfaat dan total biaya adalah 16.500.000. Kemudian total biaya pada tahun keempat yaitu 1.500.000, kemudian total wujudnya 11 juta, kemudian total tak wujud 9.500.000, sehingga total manfaatnya 21.500.000. Profitnya jadi 20 juta. Kemudian dari anggaran proyek itu dibuatlah cost benefit analysis. Yang pertama itu analisis payback period, kemudian analisa return on investment atau ROI, kemudian adalah analisis net present value atau NPV, kemudian adalah metode tingkat pengembalian internal atau IRR. Analisis payback period. Nah, di sini pada analisis ini total biaya pengadaan tahun 0 itu diambil atau pada awal proyeknya dari yaitu 32.470.000, dan profitnya diambil
7.500.000 pada tahun pertamanya, dan seterusnya hingga hingga hasilnya tidak tidak lebih dari hasil, 13 juta profitnya, sehingga sisanya didapat yaitu 13.470.000 per 32.470.000 dikali 1 tahun, sehingga analisis payback period-nya 0,415 tahun. Sehingga payback period sudah dapat dicapai pada tahun kedua, adapun secara detail itu 2,415 tahun. Dari fakta tadi disimpulkan bahwasanya yang ditanamkan pada rancangan sistem ini mencapai break-even point atau titik impas pada 2,415 tahun. Ini berarti bahwa pada tahun 3 perusahaan mulai mendapat keuntungan dari sistem ini. Analisis Return on Investment atau ROI. Dengan metode ini, maka persentase manfaat yang dihasilkan sistem tersebut dapat dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan sistem. Kemudian dihitung dari biaya pembuatan sistem awal, kemudian perawatan dari tahun 1 hingga tahun 4 yang didapatkan adalah 36.570.000. Kemudian total keuntungannya juga ditambah dari yang keuntungan pada tahun pertama, kedua, 3, dan 4 sehingga didapat 58.010.000. Kemudian rumusan ROI itu sendiri adalah total manfaat dikurang total biaya dibagi total biaya dikali 100%. Sehingga ROI yang didapat 50,63%. Artinya bahwa sistem ini akan memberi keuntungan pada tahun keempat sebesar 58,63% dari biaya pengembangannya, sehingga sistem ini layak digunakan pada perusahaan ini. Kemudian ada analisis Net Present Value atau NPV yang rumusnya adalah minus nilai proyek, kemudian proxy 1 hingga proxy tahun-tahun berikutnya, kemudian dibagi 1 plus 1 pangkat 1 hingga pangkat seterusnya sesuai dengan proxy-nya. Apabila diaplikasikan pada penerapan sistem yang baru, maka perhitungan nilainya dengan tingkat bunga diskonto 15% per tahun, maka hasil NPV-nya 5.031.474. Dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwasannya jumlah keuntungan yang diterima sekarang oleh perusahaan pada tahun keempat apabila sistem ini diterapkan adalah 5.031.474 atau NPV lebih besar dari 0 sehingga proyek layak dilaksanakan. Kemudian ada analisis tingkat pengembalian internal. Metode ini mencari tingkat bunga yang menjadikan jumlah sekarang dari tiap-tiap proxy yang didiskontokan dengan tingkat bunga tersebut sama besarnya dengan nilai sekarang dari nilai proyek. Nah, yang diambil bunga diskontonya itu 20%. Sehingga didapatlah NPV kedua 959.983,928 dan nilai NPV-nya positif. Kemudian dari bunga tersebut 15% kemudian dibagi dengan maksudnya 20 bunga diskonto yang kedua dikurang 15% ditambah dengan nilai I1-nya, NPV 1-nya. Kemudian NPV 1 dikurang NPV 2. Sehingga didapatkan hasil IRR-nya adalah 21,18%. Artinya proyek ini akan menghasilkan keuntungan dengan tingkat bunga 21,18% per tahunnya. Apabila tingkat bunga pengembalian rate of return yang diinginkan 15% per tahun, maka IRR-nya lebih dari 15%. Dengan kata lain, proyek ini dapat diterima. Dan di sini tampilan website yang
yang dibuat, ini tampilan login, kemudian tampilan beranda, form master data, form master siswa, kemudian lanjutan form master siswa, ini tampilan apabila form telah diisi, kemudian form master guru, ini hasil yang bila form telah diisi, kemudian ada form master supplier, ini form apabila form telah diisi, kemudian ada form tampilan jenis pembayaran, ini apabila telah diisi jenis pembayarannya, kemudian ada tampilan jenis pengeluaran, kemudian ini juga diisi, ketika sudah diisi maksudnya, kemudian adalah tampilan form transaksinya dipilih apakah pembayaran atau pengeluaran. Apabila pembayaran diisi pada form ini, kemudian hasilnya ini. Tampilan form pengeluaran diisi di sini, kemudian hasilnya akan muncul di sini. Kemudian ada laporan pembayaran dan kemudian laporan pengeluaran. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya ucapkan terima kasih.